Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Hari ini kita udah masuk? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Tidak tahu ya. Nah, sebelum kita memulaikan proses mengajar kita pada pagi hari ini, ada yang bisa diberikan doa? Ada, Pak. Oke, bismillah. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu sehingga dari rumah perjalanan hingga di tempat ini, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai proses belajar kami sehingga Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Nah, kita melakukan proses mengajar kita dan kita mengabsennya. Tasya, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. sebenarnya ada kan? Ya, Pak. Oke. Nah, sebagai pokok atau materi pembahasan kita pada hari ini yaitu filsafat Pancasila. Nah, pengertian filsafat Pancasila dikatakan di sini. Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara sebagai informasi filsafat. Suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Nah, itu arti dari pengertian filsafat Pancasila. Nah, kita lanjut. Filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata filsafat Arab dan Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Penjelasan tersebut bisa dikatakan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Nah, itu arti pengertian dari filsafat Pancasila. Pengertian anak? Mengerti, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dikatakan ada beberapa pengertian filsafat Pancasila menurut Pak, yaitu yang pertama, Soekarno. Menurut Soekarno, Pancasila merupakan filsafat dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India. Kedua, Soeharto. Menurut Soeharto, Pancasila merupakan perubahan para filsuf yang lahir dari Dikbud. Semua ibarat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia. Nah, itu pengertian filsafat Pancasila menurut Pak Ani. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Saya. Ya, silakan. Ada beberapa fungsi filsafat Pancasila. Ada beberapa fungsi. Nah, di sini ada beberapa fungsi filsafat Pancasila, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kita akan menjelaskan persatu. Yaitu yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah dan berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila berarti jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini dikatakan
Filsafat Pancasila sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antaranya bangsa lain di dunia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Nah, di sini dikatakan negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Juga di sini dikatakan sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu fungsi filsafat Pancasila. Sudah mengerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Tujuan filsafat Pancasila. Di sini dikatakan untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu arti tujuan dari Pancasila. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita pada kali ini, apakah ada yang mau bertanya? Ada Pak. Ya, nah apa? Saya. Apa yang dimaksud dengan tujuan filsafat Pancasila? Oke. Tujuan filsafat Pancasila dikatakan untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia dan untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, ada yang masih bertanya? Ada Pak. Ya, silakan Nak. Mengapa siswa itu mempelajari filsafat Pancasila? Mengapa siswa itu mempelajari filsafat Pancasila? Nah, di sini dikatakan karena pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara Indonesia yang baik dan hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap warga negara Indonesia. Nah, di sini dikatakan untuk memberi kesejahteraan atau yang baik kepada masyarakat. Maka dikatakan mengapa siswa itu mempelajari tentang filsafat Pancasila. Karena pendidikan warga negaraan untuk membentuk kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, itu arti dari mengapa siswa itu mempelajari filsafat Pancasila. Sudah mengerti? Ada Pak. Baik, terima kasih. Oke, ada yang mau masih dipertanyakan? Ada Pak. Ya. Saya mau bertanya, mengapa manusia itu berfilsafat? Mengapa manusia itu berfilsafat? Karena sesuatu yang diyakini atau kebenaran oleh kepribadian masing-masing. Nah, karena ada sesuatu yang diyakinkan dan kebenaran dalam menilai sesuatu kebenaran. Nah, itu arti mengapa manusia itu berfilsafat. Sudah mengerti? Ya Pak. Saya mau bertanya lagi Pak. Ya, Nak. Mengapa kita harus menguasai dan memiliki keterampilan literasi kewarganegaraan? Mengapa kita harus menguasai dan memiliki literasi kewarganegaraan? Karena mengandung pemikiran manusia atau pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan atau mencerminkan diri dari Pancasila.
karena kita saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kita harus membentuk karena mengandung pemikiran siapa sama lain. Iya, silakan. Mengapa kita harus menguasai dan memiliki keterampilan literasi kewarganegaraan? Mengapa kita harus menguasai dan memiliki keterampilan kewarganegaraan? Nah, karena demikian kita juga dituntut untuk memiliki kemampuan analitis dan kritis dalam informasi yang dapat didapatkan dengan mudahnya, karena tidak semua informasi harus diterima dengan kebenaran. Nah, jika ada informasi yang kita dengar dari seseorang, jangan kita langsung kita percaya dengan informasi itu. Nah, kita harus menyelidiki tentang informasi tersebut. Nah, itu artinya anak-anak mengerti? Sudah, Pak. Oh, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita anak-anak. Dari pembahasan kita dari awal sampai terakhir, apakah ada yang tidak dimengerti? Apakah sudah semua dimengerti? Sudah, Pak. Oke. Nah, hari ini kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Harapan Bapak buat anak-anak, mohon apa yang diberikan oleh Bapak hari ini agar baca-baca di rumah, agar proses pembelajaran kita bisa semakin menambah. Nah, itu harapan Bapak buat anak-anak. Nah, sebelum kita pergi, mari kita satukan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu kepada kami dari awal dengan segala kami bisa mengakhiri kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami bisa melihatkan setiap untuk ini Bapak. Kiranya Bapak perkenalkan kami ke tempat kami masing-masing. Biar kasih-Mu selalu mengerti kami Bapak di setiap kami. Inilah doa anak-anak Kristen ini Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yesus. Amin. Amin. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kan di sini. Oke. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak.